Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Yang pertama, patut kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan karena atas rahmat dan kasih-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir untuk mendengarkan pemaparan dari saya berkaitan dengan budaya positif. Materi ini berkaitan dengan budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ada 6 konsep. Konsep pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Oke Pak, silakan dilanjutkan. Oke, kita mulai dari disiplin positif. Disiplin positif sudah diilustrasikan tadi beberapa contoh dan sudah dijelaskan seperti apa disiplin positif itu. Coba dilanjut. Positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Next, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Next, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi selama ini Bapak Ibu termasuk saya menerapkan disiplin di sekolah ini, tapi bukan disiplin positif, karena saya memberikan hukuman kepada siswa-siswi melanggar aturan, sehingga siswa-siswi itu taat pada aturan karena takut dihukum. Itu yang pertama. Kedua, ketika kita memberikan pujian kepada siswa-siswi yang misalnya siswa-siswi yang teladan, siswa-siswi paling teladan, kita berikan sertifikat penghargaan. Itu juga bukan disiplin positif, karena itu semua termotivasi karena ingin mendapat pujian dan juga mendapatkan hadiah. Oke, lanjut. Kita mulai dari yang pertama, motivasi perilaku manusia. Next. Ya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh tadi yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa ketika anak itu takut dihukum, maka dia harus datang cepat ke sekolah. Ketika lesnya saya matematika takut dihukum, maka dia rajin masuk. Berarti itu motivasinya karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang terakhir itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu yang ketiga. Jadi Bapak Ibu, dari ketiga motivasi ini, kira-kira mana yang termasuk disiplin positif? Yang ketiga, betul, terima kasih. Jadi yang termasuk disiplin positif adalah yang ketiga. Sehingga kalau kita budayakan disiplin positif mulai dari sekarang, mungkin saya yakin 2-3 tahun lagi maka akan berjalan dengan baik. Karena tidak seperti kita makan lombok baru makan langsung pedis. Tidak. Memang awal-awalnya sulit, tapi kalau sudah terbiasa maka 2-3 tahun atau 5 tahun lagi maka anak-anak kita akan menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang disiplin tanpa paksaan, tanpa mengharapkan imbalan. Ya, next. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Bagaimana cara menerapkan disiplin positif di sekolah? Salah satunya dengan membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Bukan dengan peraturan. Karena peraturan itu kan kesannya dipaksakan. Tetapi dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini salah satu penerapan disiplin positif. Nah, coba Bapak Ibu pikirkan, apa bedanya aturan dengan keyakinan sekolah? Apa beda peraturan? Ya, silakan Ibu. Kalau aturan itu sesuatu yang harus diikuti oleh anak-anak. Kalau keyakinan itu suatu hal yang berasal dari dalam diri anak-anak supaya mereka menaatinya sesuai dengan apa yang ada dalam diri mereka. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kalau aturan itu bersifat memaksa. Ya.
bersifat memaksa. Tapi kalau keyakinan itu keyakinan kelas, keyakinan itu sesuatu yang dijiwai oleh seseorang untuk bisa dilaksanakan. Jadi berasal dari kesadaran dalam diri. Oke, terima kasih. Jadi kedua jawaban ini semuanya benar, bagus. Saya tambahkan sedikit bahwa peraturan itu yang dijawab tadi oleh oleh Ibu Seli dan Kalian tadi benar. Saya tambahkan satu lagi, kalau peraturan berarti dibuat oleh guru atas kemauan guru, atas kemauan kita. Tapi kalau keyakinan dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan murid, sehingga tidak ada beban untuk melaksanakannya. Silakan diteruskan. Next. Ya, kita mulai dari keyakinan sekolah ini tadi. Pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi dibuat berdasarkan kesepakatan. Next. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi bahasanya sederhana dan dipersingkat. Tidak perlu banyak-banyak keyakinan kelas. Dari beberapa poin kita jadikan satu supaya mudah diingat. Ya, lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Jadi begini, sebelum kita lanjut, ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa atau oleh anak itu sebenarnya dia sedang berusaha untuk memenuhi salah satu dari kebutuhan dasarnya. Cuma kita selama ini tidak menyadari. Ketika dia misalnya ribut di kelas, atau ketika dia bolos atau terlambat, itu sebenarnya ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dan dia ingin untuk memenuhinya. Next. Oke. Ini, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Silakan teruskan. Oke, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. 4, kebebasan. 5, kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, coba kita perhatikan sebuah studi kasus. Dari studi kasus ini nanti akan kita pilah, kita ketahui apakah ini termasuk kebutuhan yang mana yang perlu dipenuhi. Ibu Zulaika, guru balik kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas. Namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Tommy, jadi bukan Doni, salah ketik. Yang pertama, coba jawab yang pertama dulu. Jika Bapak Ibu merupakan Ibu Zulaika, guru kelas, wali kelas tadi, apa yang Bapak Ibu lakukan terhadap si Tommy? Apa yang dilakukan? Ya, kalau Ibu sebagai guru wali kelas atau sebagai Ibu Zulaika, kira-kira apa yang dilakukan terhadap si Tommy tadi? Silakan. Pada saya, yang pertama saya melakukan pendekatan untuk menanyakan kenapa dia melakukan hal itu. Ya, betul. Terus yang satu lagi? Oke, ya silakan Ibu. Baik, tertarik sekali dengan materi dengan studi kasusnya. Kalau menurut saya, pernyataan di situ adalah beberapa anak telah mengeluh Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Menurut saya di situ Tommy itu ingin untuk bertahan hidup. Pada poin 1 tadi di tentang apa? Next. Ya. Kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan Betul. bertahan hidup tadi. Oke. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jika menurut Anda, kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya. Yang pertama kan menanyakan kepada Tommy, kira-kira jadi berdasarkan 5 kebutuhan tadi itu kan tergantung cara alasan yang diberikan oleh Tommy. Kalau mungkin dia ini karena lapar, Ya. seperti yang disampaikan oleh Ibu Ani tadi bertahan hidup.
Tapi kalau mungkin ini hanya untuk kebutuhan yang lain, ya tergantung alasannya. Contoh kebutuhan bersenang-senang, mungkin dia hanya mau iseng saja, Begitu memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Lalu yang lain seperti apa ya, berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Oke. Pak tadi, 5 kebutuhan tergantung. Ya, terima kasih. Jadi apa yang dijawab oleh Ibu Efra, Ibu Ani dan kalian itu tepat, semuanya tepat. Coba kita next. Kita bedah satu persatu. Oke. Jadi alasan pertama, alasan Tommy pertama. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah bertahan hidup, seperti disampaikan oleh Ibu Ani. Coba lanjut. Karena dia merasa senang. Ini alasan kedua. Karena dia merasa senang, temannya jadi perhatian dia, jadi memperhatikan dia. Temannya memperhatikan dia berbuat seperti itu. Semua teman di kelas memperhatikan dia. Nah, ini sebenarnya kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Coba lagi. Alasan ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menurut keinginan. Berarti ini yang ingin dia penuhi adalah kebutuhan akan kepuasan. Ya bangga ketika temannya takut. Ya, lanjut. Yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Maka ini dia ingin memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Lanjut, terakhir. Alasan kelima, karena ia melakukannya dengan iseng dan menikmati ekspresi banyak teman-temannya yang kesal. Ini dia sedang memenuhi kebutuhan dasar akan kesenangan. Ya, lanjut. Sekarang kita masuk ke dalam posisi kontrol restitusi. Ya, next. Oke, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama sebagai penghukum. Jadi ketika kita menemukan peserta didik atau anak-anak yang bersalah atau melanggar aturan, sebenarnya ada 5 posisi kontrol restitusi yang berada pada posisi kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Next. Sekarang posisi kontrol restitusi. Jadi posisi kontrol restitusi ini berkaitan dengan posisi sebagai manajer. Kita lupakan posisi pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat pemantau. Kita lupakan itu, tapi kita pakai yang posisi sebagai manajer saja. Di antara kelima posisi kontrol, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Next. Ya. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, menghasilkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ketika murid melakukan pelanggaran, maka guru berada bersama murid untuk mengajak murid bertanggung jawab dan membantu menemukan solusi. Next. Oke, selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Next. Ya, bagaimana cara untuk menangani setiap permasalahan yang dihadapi oleh murid atau setiap pelanggaran tadi, sesuai dengan posisi kita sebagai manajer tadi? Maka dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mungkin ini yang paling terakhir sih. Ini inti dari semuanya. Ketika anak membuat pelanggaran atau melakukan pelanggaran, maka sesuai dengan posisi kontrol kita yang kelima tadi sebagai manajer, maka caranya, langkah-langkahnya adalah kita menerapkan segitiga restitusi. Ya, silakan. Oke, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, next. Nanti kita bedah satu persatu. Menstabilkan identitas. Di sini, dalam menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Karena prinsipnya itu tadi bahwa setiap pelanggaran itu sebenarnya murid ingin memenuhi salah satu kebutuhan. Sehingga posisi guru sebagai manajer harus mengembalikan murid ke tempatnya. Dari berbuat salah, dari orang yang bersalah menjadi orang yang tidak bersalah atau orang yang sukses. Silakan lanjut.
Yang kedua, menstabilkan identitas. Oh, masih menstabilkan identitas. Ini contoh kalimat guru pada saat menstabilkan identitas murid yang berbuat kesalahan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Next. Validasi tindakan yang salah. Ini yang kedua. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, seperti saya sampaikan tadi. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa setiap pelanggaran yang bersifat sebenarnya dia sedang ingin memenuhi salah satu dari kebutuhan. Next. Ini contoh kalimat guru pada saat tahapan validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ketika siswa ribut di kelas, dan kita tanya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu ribut. Maka di situ dia akan jelaskan, oh iya betul, saya tadi ribut karena alasan ini, alasan itu. Sehingga dari situ kita bisa cari solusinya untuk memperbaiki. Ya, yang terakhir adalah tahapan terakhir dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Oke, mungkin Bapak Ibu mau mengajukan pertanyaan? Ya, silakan Pak Nimus. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat bertanya mengapa pernyataan dalam kesepakatan kelas itu bersifat universal. Oke, terima kasih kepada Pak Nimus atas pertanyaan. Jadi mengapa pernyataannya itu dalam pernyataan dalam kesepakatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu harus bersifat universal. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menjawab. Ya, pagi. Baik, mengapa pernyataan-pernyataan dalam keyakinan kelas atau sekolah itu harus bersifat universal? Nah, universal yang dimaksudkan di sana itu berarti nilai-nilai itu berlaku umum, ya, tanpa dibatasi oleh budaya, latar belakang atau apapun itu. Saya ambil contoh, ada keyakinan menghargai orang lain. Nah, menghargai orang lain itu berlaku di mana saja, baik di Eropa, di Indonesia, baik di Manggarai ataupun di mana saja. Artinya nilai menghormati orang lain itu bersifat universal. Jadi seperti itu yang saya pahami, saya kembalikan. Terima kasih, mari kita tepuk tangan. Jadi seperti itu Pak Nimus, mengapa pernyataan dalam keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu bersifat universal. Mungkin ada lagi satu pertanyaan? Ya, silakan Ibu Efra. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari saya. Tindakan apa yang dilakukan ketika siswa itu selalu melakukan kesalahan yang sama? Misalnya, siswa tersebut tidak mengerjakan PR. Oke, terima kasih kepada Ibu Efra atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Ibu Efra adalah tindakan apa yang dilakukan kepada siswa yang melakukan kesalahan yang sama? Misalnya, siswa yang sama itu ulang-ulang terus tidak mau mengerjakan PR. Oke, mungkin sebelum saya jawab, ada yang mau menjawab? Kalau tidak ada, silakan Pak Arya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mengatasi persoalan yang masalah yang dilakukan berulang-ulang. Ya, tergantung pendekatan dari setiap guru. Ketika melakukan kesalahan yang pertama tidak mengerjakan PR, kita mencoba melakukan satu pendekatan. Ketika diulang lagi, maka tidak bisa digunakan pendekatan yang sama karena tidak berdampak positif terhadap persoalan yang ada. Maka di sini kita sebagai guru harus perlu belajar mencari cara-cara baru untuk bisa mengatasi masalah yang sama ini. Jadi kita tidak hanya terpaku pada satu atau dua metode saja untuk menghadapi siswa seperti ini, tapi kita belajar untuk mencari metode-metode yang lain. Itu entah itu dari menerapkan
misalnya menggunakan budaya positif tadi. Kalaupun budaya positif ini memang belum relevan dengan persoalan yang ada, ya kita mungkin bisa keluar sedikit, tapi akan kembali lagi ke situ, membangun kesadaran. Mungkin ada satu dua yang mungkin bersifat memaksa atau cara-cara lain yang mungkin ya sedikit ekstrim lah. Mungkin itu perlu dilakukan karena terkadang mungkin budaya ini memang karena membutuhkan waktu yang butuh waktu panjang untuk bisa membangun kesadaran seseorang. Maka kita juga perlu bersabar. Bersabar ini ya perlu juga melatih diri, belajar hal baru. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan kepada kalian. Oke, jadi saya perlu tambahkan apa yang disampaikan oleh kalian itu betul. Saya tambahkan sedikit bahwa bagaimana cara menangani siswa yang melakukan pelanggaran yang berulang-ulang. Sebenarnya begini, setiap pelanggaran dilakukan, guru harus melakukan tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Harus menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah. Kalau misalnya siswa yang sama melakukan pelanggaran yang sama, berarti ada yang salah dalam proses tahapan dalam penerapan segitiga restitusi. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menerapkan segitiga restitusi terus-menerus kepada orang itu. Dan kita memperbaiki caranya, seperti Pak yang sampaikan tadi. Menurut saya berarti ada yang belum pas, ada yang salah. Saya yakin ketika menerapkan segitiga restitusi dengan benar, maka pasti akan berhasil. Pasti kita akan mengembalikan siswa yang bersalah itu kembali ke kelompoknya dan menjadi siswa yang sukses. Terima kasih. Ada lagi satu pertanyaan terakhir? Ya, silakan Ibu Yolan. Di sekolah, ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Ini dari suatu kasus ya. Memang di sekolah kita ini sering sekali siswa itu tidak disiplin, bolos, banyak itu banyak. Ketika kita pada posisi kontrol sebagai manajer, kira-kira posisi kontrol manajer seperti apa yang harus kita buat dalam mengatasi masalah tersebut? Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan dari Ibu Yolan, ketika siswa jarang hadir di sekolah, banyak alpanya, banyak ketidakhadiran, maka ketika kita sebagai guru mengambil posisi sebagai manajer, maka posisi kontrol sebagai manajer apa yang harus dilakukan? Mungkin ada yang mau menjawab di antara Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Baik, ideal ketika kita mengambil peran dalam 5 posisi kontrol, ya, memang harus sebagai manajer. Lalu pertanyaannya tadi, strategi apa ketika kita berada pada posisi manajer? Jawabannya sederhana sebenarnya, ya, menerapkan segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, kita menstabilkan identitas anak yang berperilaku tidak sesuai dengan peraturan itu. Apa maksudnya menstabilkan identitas? Nah, ketika kita menstabilkan identitas si anak, maka mindset atau pola pikir si anak ini dari merasa bersalah akan berubah menjadi orang yang sukses. Berarti pola pikir dari gagal ke sukses. Ambil contoh, tadi perilakunya tidak datang sekolah ya. Ketika kita menstabilkan identitasnya, kita akan memanggil peserta didik yang bersangkutan, kemudian kita katakan bahwa Pak Guru atau Ibu Guru memanggil saudara bukan untuk mau menyalahi atau mau menghakimi saudara. Terus kemudian kita juga bisa katakan bahwa bukan hanya saudara yang tidak datang sekolah. Pak Guru juga dulu waktu sekolah pernah tidak datang sekolah. Nah, ketika kita mengatakan pernyataan-pernyataan seperti itu, ada kesadaran baru dalam diri anak muncul bahwa dia tidak merasa disalahkan begitu. Ya, dengan kesalahannya itu dia tidak merasa disalahkan. Nah, setelah identitasnya stabil, kemudian kita masuk validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini maksudnya dalam teori motivasi. Ya, motivasi dan hukuman, bahwa setiap dalam tadi ada slide itu tentang 5 tuntutan dasar manusia,
pada prinsipnya setiap tindakan kita itu dimotivasi oleh lima kebutuhan dasar atau mau memenuhi 5 kebutuhan dasar hidup. Di validasi tindakan yang salah, kita akan menanyakan alasan mengapa dia melakukan seperti itu dengan maksud untuk mengetahui kira-kira kebutuhan dasar mana yang mau dipenuhi oleh si anak. Mengapa datang terlambat? Contoh, dia kasih alasan mungkin karena tadi malam saya main sampai larut malam, sehingga saya tidur telat dan bangun terlambat. Mau ke sekolah, ya sudah lewat sekali waktunya sehingga saya ambil keputusan untuk tidak ke sekolah. Nah itu berarti dari jawaban si anak, itu berarti ada kebutuhan yang mau dipenuhi si anak. Nah dari 5 kebutuhan dasar itu, kita bisa katakan bahwa kebutuhan yang mau dipenuhinya itulah kesenangan sebenarnya. Nah kemudian dalam tahapan itu, kita mengarahkan anak supaya melakukan tindakan yang tepat untuk bisa memenuhi memenuhi kebutuhannya itu. Contoh, ajak dia untuk bermain game juga tidak apa-apa. Tetapi ingat dengan waktu, itu divalidasi tindakan yang salah. Nah kemudian tahap ketiga yang paling penting juga adalah menanyakan keyakinan. Nah menanyakan keyakinan kepada mereka. Nah ketika saudara terlambat, ya, keyakinan apa yang dilanggar sebenarnya? Nanti mungkin ada yang banyak disiplin, tanggung jawab, kejujuran, bisa saja. Ya. Nah setelah itu, setelah menanyakan keyakinan, itu akan tertanam dalam diri anak bahwa ketika dia mengikuti peraturan supaya tepat waktu atau disiplin, itu berarti bukan karena ada aturan, tetapi ada nilai di sana yang mau dikejar di sana, seperti itu. Sehingga secara singkat saya kembali ke pertanyaan tadi, kita menerapkan praktik segitiga restitusi. Lalu mungkin ada kaitannya dengan, saya boleh tambahkan ya, berkaitan dengan pertanyaan kedua tadi, artinya setelah dia sudah dipanggil terus, lalu kemudian buat kesalahan yang sama. Mungkin seperti apa yang dikatakan oleh pemateri tadi, bisa saja bahwa kita tidak menerapkan praktik segitiga restitusi itu. Kalaupun itu sudah dibuat, mesti juga kita bangun kolaborasi dengan orang tua untuk sama-sama membangun budaya positif di mana saja anak itu berada. Bukan hanya di sekolah, tetapi juga di rumah. Lalu kemudian solusi yang ditawarkan oleh Pak Rian juga tadi, cara-cara ekstrim mungkin itu kita bisa tinggalkan. Mudah-mudahan diseminasi dari pagi hari ini membawa mindset baru untuk kita, bahwa yakin saja bahwa ketika kita berada pada posisi kontrol yang pertama dan kedua sebagai penghukum dan juga pembuat merasa bersalah, itu akan munculkan dendam dalam diri anak dan bahkan membuat dia akan melakukan kesalahan yang sama terus. Jangan sampai peristiwa itu terjadi atau si anak melakukan kesalahan yang sama karena selama ini kita berada pada posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum dan juga sebagai pembuat merasa bersalah. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Gius. Mari kita tepuk tangan. Jadi luar biasa sekali tadi penjelasannya. Saya tambahkan sedikit berkaitan dengan pertanyaan dari Bu Yola, posisi kontrol sebagai manajer itu seperti apa. Jadi intisari dari posisi kontrol sebagai manajer itu ketika berhadapan dengan siswa yang bermasalah, maka kita harus menerapkan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan sudah dijelaskan oleh Pak Gius secara rinci. Karena di dalam segitiga restitusi disitulah posisi kita sebagai manajer, posisi kontrol sebagai manajer, bukan posisi sebagai penghukum di sana, bukan posisi sebagai pembuat rasa bersalah, dan juga bukan sebagai teman, dan yang keempat tadi bukan sebagai pengantar. Di situ posisi kontrol kita dalam segitiga restitusi adalah sebagai manajer. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan, untuk memaparkan materi tentang disiplin positif di sekolah kita. Semoga ke depan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih mantap, lebih bagus lagi, terutama dalam disiplin. Terima kasih, selamat pagi.